Tidak ada seorang yang dapat menandingi Al-Quran dari segala aspek, keindahan bahasa, kebenaran kandungannya, isyarat-isyarat ilmiah. Al-Quran bercerita tentang kejadian sebelum alam dunia dan pasca alam dunia. Buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hanya bercerita tentang dunia, alam syahadah. Mereka hanya mampu berangan-angan atau menduga-duga apa yang terjadi sebelum alam dunia ini dan sesudahnya. Dugaan yang tidak mampu sampai pada kebenaran sejati. The Linguistic Miracle, episode 77. Unanswered Challenge, tantangan tak terjawab. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Isra 88. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Al-Isra 89. Ayat 88 ini menyatakan akan tiadanya kemungkinan manusia yang bisa membuat kitab menandingi Al-Quran. Ini suatu pernyataan yang terbukti kebenarannya. Sejak fase awal diturunkannya Al-Quran, kitab ini telah menantang manusia untuk membuat satu surah, semisal Al-Quran. Tantangan itu tidak terjawab hingga kini. Mengapa hanya manusia dan jin yang ditantang? Karena hanya kedua makhluk ini yang mendapatkan perintah untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah. Malaikat tidak, karena mereka sudah dirancang untuk selalu patuh. Hewan pun tidak, karena mereka diciptakan untuk hanya menuruti insting atau nafsunya. Makhluk lainnya, tumbuhan, planet, dan benda-benda tak bernyawa, hanya mengikuti sunnatullah atau hukum alam. Semua patuh kepada Allah. Manusia dan jin memiliki kebebasan memilih, patuh kepada Allah atau ingkar. Salah satu contoh kalimat dalam Al-Quran yang tidak bisa ditiru adalah wa ma adraka ma. Apakah kamu tahu apa itu? Ungkapan ini hanya bisa dijawab oleh Allah sendiri karena itu mengandung istilah suatu informasi baru yang manusia ketahui setelah Allah memberikan jawaban. Beberapa contoh. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka mal qari'ah? Apakah kau tahu apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal khutamah? Apakah kau tahu apa itu Al-Khutamah? Ada seorang kafir yang meniru Al-Quran dengan ungkapan wa ma adraka. Kalimatnya seperti ini. Wa ma adraka mal fil? Tahukah kamu apa itu gajah? Kesudahannya ini menjadi bahan tertawaan, karena gajah bukan informasi baru, dan umumnya orang tahu apa itu gajah. Jika ada yang meragukan kebenaran Al-Quran, minta kepada yang bersangkutan untuk membuat satu surah, bahkan satu ayat saja yang indah, mengandung informasi dan kebenaran. Pasti ia tidak akan bisa, meskipun meminta bantuan pakar dan ahli, bahkan bantuan jin sekalipun. Inilah salah satu bukti kebenaran dan mukjizat Al-Quran. Tantangan ini telah dikemukakan sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam sejarah hingga kini, tantangan itu tidak pernah terjawab. Meskipun kebenaran sudah demikian nyata,
Dan Allah secara berulang-ulang mengungkapkan bermacam-macam perumpamaan, kebanyakan manusia tidak mempercayai dan tidak menyukainya. Mengapa demikian? Sumpah iblis ketika dikutuk karena membangkang perintah untuk menghormat kepada Adam, ialah menghalangi turunan Adam di jalan lurus, di jalan kebenaran. Inilah jihad sesungguhnya, memohon kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam agar kita dituntun di jalan kebenaran dan berusaha mewujudkan dalam keseharian kita. Dalam surah Al-Fatihah hanya satu permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Awal Al-Fatihah pengakuan, bagian akhir penjelasan tentang permintaan yang satu ini. Itulah sebabnya dalam membaca permintaan ini kita berdiri membentuk angka satu. Satu permintaan paling penting. Kalau diterima, selamatlah kita.